Selamat datang di MT Channel Fisika. Dalam kesempatan ini, kita akan menurunkan persamaan gelombang stasioner dengan acuan X dan T dari titik pantul. Pertama, untuk ujung bebas, sebuah getaran merambat dari sumber menuju titik P, lalu sampai di titik pantul. Nah, kalau ini ujung bebas, berarti nanti di sini, ujungnya ini, talinya ini bebas bergerak naik turun. Lalu, setelah sampai di titik pantul, maka nanti gelombangnya akan merambat kembali ke kiri, memantul, lalu dia akan melalui titik P lagi. Dan demikian seterusnya, gelombangnya akan disebut gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah perpaduan gelombang datang dan gelombang pantul. Persamaan gelombang stasioner untuk ujung bebas adalah seperti ini. Pertama, kita turunkan dulu persamaan gelombang datang. Gelombang datangnya adalah Y sama dengan A sin omega di titik P. Ya, A sin omega kali T di titik P. Nah, bagaimana T di titik P itu? Nah, perhatikan, karena gelombang pertama kali menyentuh titik P, lalu sampai di titik pantul, karena T yang dimaksud di sini, atau T sebagai acuan, waktu acuannya adalah waktu pantul, maka kita bisa pastikan T di titik P pasti lebih besar daripada T di titik pantul ini. Karena duluan gelombang menyentuh titik P. Nah, berapa lama selisih T di titik P dengan T pantul? Yaitu sebesar X per V. Ya. Jarak dibagi kecepatan. Maka selisih waktu T di titik P dan T di titik pantul adalah sebesar T tambah X per V. Maka persamaannya bisa kita tuliskan A sin omega kali T tambah X per V. Nah, kita kalikan ke dalam sehingga A sin omega T tambah omega per V X. Jika omega per V adalah K, maka bisa kita tuliskan di gelombang datangnya adalah A sin omega T tambah Kx. Lalu untuk persamaan kedua, nah, titik P juga akan dilalui gelombang pantul. Nah, gelombang pantulnya berarti nanti dimulai dari T pantul, T titik P, lalu akan menyentuh atau akan sampai di titik P aksen lagi. Maka persamaannya gelombang pantulnya adalah Y2A sin omega T P aksen. Nah, ini yang kedua kali, yaitu gelombang pantul lah. Maka sama dengan T di titik pantul pasti nanti akan lebih besar daripada T di titik P aksen. Karena apa? Karena untuk gelombang pantul pertama kali dari titik pantulnya menjalar ke titik P aksen. Sehingga T aksen di titik P akan lebih kecil daripada T sumber. Sumbernya jadi sumber pantul sekarang. Nah, T aksen P-nya akan sama dengan T min X per V. Sehingga persamaannya bisa kita tuliskan A sin omega dikali TP aksennya adalah T min X per V. Kita kalikan ke dalam. Nah, maka sama dengan omega T min omega X per V. Omega per V-nya tadi K, maka omega T min Kx. Maka kita akan dapatkan persamaan seperti itu. Lalu, persamaan gelombang stasionernya akan jadi apa? Persamaan gelombang stasioner itu merupakan gabungan dari gelombang datang dan gelombang pantul. Kita gabung, kita jumlahkan. Oke, untuk menjumlahkannya tinggal keluarkan aja A-nya. A kali sin tambah sin, gitu ya. Sin omega T tambah Kx tambah sin omega T kurang Kx. Nah, kita misalkan aja omega T tambah Kx dan omega T kurang Kx-nya itu alfa dan beta masing-masing. Sehingga ini jadi penjumlahan sinus alfa tambah sinus beta. Nah, bagaimana cara menjumlahkan sin alfa tambah sin beta? Nah, di matematika sudah ada persamaannya. Sin alfa tambah sin beta adalah 2 sin setengah alfa tambah beta cos setengah alfa kurang beta. Maka kita masukkan A kali 2 sin setengah alfa tambah betanya adalah 2 omega T. Cos setengah alfa kurang betanya adalah 2Kx. Nah, setengahnya kita coret sehingga persamaannya adalah 2A cos Kx sin omega T. Sama aja sih, 2A sin omega T cos Kx. Tapi supaya kita buat fungsi waktunya adalah di kanan, maka yang di kiri ini adalah fungsi cosnya adalah amplitudo stasioner. Nah, bentuk hasil dari gabungan gelombang datang dan gelombang pantul nanti akan seperti ini gambarnya.
Nah, ada gelombang datang dan gelombang pantul, maka berpadu jadi seperti ini. Pasti di ujungnya ini, atau di X sama dengan 0, nah ini di ujung ini, itu X sama dengan 0. X acuan kita adalah dari ujung pantul tadi. Ya, pasti di ujung ini akan menjadi perut. Nah, kenapa? Karena di X sama dengan 0, perhatikan ini 2A cos KX. K kali 0 itu cos 0. Cos 0 itu jadi 2A. Ya, cos 0 itu kan 1. 2A kali 1. Nah, jadi perut. Nah, perut itu nanti yang amplitudo sebenarnya itu 2A, tepat ya. Sedangkan simpul nanti itu jika amplitudo sebenarnya adalah 0. Nah, letak-letak simpul dan perutnya di mana nanti? Di X sama dengan 0, jadi perut. Lalu berikutnya akan simpul. Simpulnya adalah di berapa lambda ini? Nah, ini adalah seperempat lambda. Lalu perut kedua itu akan berada di setengah lambda. Nah, ini setengah lambda ya. Lalu simpul kedua itu akan menjadi di 3/4 lambda. Jarak simpul ke perut terdekat itu adalah seperempat lambda. Jarak simpul ke simpul setengah lambda. Dan jarak perut ke perut yang berdekatan adalah setengah lambda. Nah, bagaimana letak-letak simpul dan perut? Letak-letak simpul itu ada di seperempat lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, dan seterusnya. Maka kita bisa buat polanya 2n-1 kali seperempat lambda, dengan n adalah ordennya, simpul ke berapa, begitu ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk perutnya adalah perut pertama itu di X sama dengan 0, perut kedua setengah, perut ketiga 1, dan seterusnya. Sehingga bersamanya bisa kita buat n kurang 1 kali setengah lambda, dengan n adalah ordennya. Ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, semua itu diukur dari ujung pantul. Kalau diukur dari sumber getar, bagaimana? Nah, dari sumber getar berarti tinggal, kalau kita tahu dari ujung pantul X, maka dari sumber getar, yaitu adalah panjang tali semua, dikurang X-nya, begitu. Ya, sebagai contoh, gelombang merambat sepanjang tali dengan panjang talinya 5 meter. Nah, kita tekan dulu. Gelombangnya merambat di tali yang panjangnya 5 meter. Dan dipantulkan oleh ujung bebas sehingga terbentuk gelombang stasioner. Persamaannya yang ini. Tentukan cepat rambat gelombang tersebut. Berarti ini tentukan cepat rambat. Letak perut ketiga, berarti X perut ketiga diukur dari X sama dengan 0. Atau dari titik pantul. Lalu satu lagi, letak perut ketiga diukur dari sumber getar, dari sini. Oke, maka untuk menjawabnya, kita tuliskan dulu persamaannya. Persamaan gelombangnya nih. Y sama dengan 4 cos KX ya. Berarti K-nya adalah 5 V sin omega. Berarti omeganya adalah 20 V. Jadi K dan omega kita dapatkan. Dari K-nya kita akan dapatkan panjang gelombang K 2 V per lambda. 2 V per lambdanya besarnya 5 V. Sehingga nanti lambdanya adalah 2/5 atau 0,4 meter. Ya, frekuensinya berapa? Dari omega adalah 2VF, besarnya adalah 20, maka frekuensinya kita dapatkan 10 Hz. Lalu cepat rambatnya, V lambda kali F, itu sama dengan 4 meter per detik. Lalu letak perut ketiganya, kita hitung aja. Perut pertama di X sama dengan 0, perut kedua itu adalah di setengah lambda, perut ketiga itu di lambda. Kalau pakai rumus juga bisa, tapi kalau dari gambar ini, sepertinya lebih gampang. Langsung dapat ya. X-nya berapa di situ? Yaitu sebesar panjang gelombang. Panjang gelombangnya kita dapatkan tadi adalah 2/5. Oke, maka 2/5 itu diukur dari ujung pantul. Itu yang B. Untuk yang C-nya, dari sumber getar. Karena panjang talinya adalah 5 meter, maka letak perut ketiganya dari sumber getar tinggal kurangkan aja. Dari sumber getar L-X, berarti 5 kurang 2/5 yaitu 4/3/5 atau 4,6 meter. Ya, sekarang kita akan menurunkan persamaan gelombang stasioner di ujung terikat atau ujung tetap.
ujung terikat atau ujung tetap itu artinya nanti di ujung pantulnya ini gelombangnya atau titiknya tidak bisa naik turun, tapi tetap. Nah, persamaan gelombang datangnya sendiri, Y sama dengan A sin omega kali T di titik P. Jadi gelombang datang pertama melewati titik P, lalu sampai di titik pantul. Nah, kita tahu bahwa yang duluan bergetar adalah titik P, baru titik pantul. Maka T di titik P akan dapat lebih besar daripada T di titik pantul. Selisihnya sebesar X per V. X adalah jarak dan V adalah kecepatan. Maka bisa kita dapatkan waktu di titik P sama dengan waktu di sumber tambah dengan X per V. Kalau kita masukkan TP-nya dari sini, maka hasilnya adalah A sin omega T tambah omega X per V. Omega per V itu adalah K, sehingga kita dapatkan Y sama dengan A sin omega T tambah KX. Inilah gelombang datang. Nah, gelombang batulnya bagaimana? Karena ini merupakan ujung terikat, maka dia akan memantul dengan terjadi pembalikan fase 180 derajat. Artinya, kalau gelombang datangnya datang pertama ke atas, dia digetarkan ke atas, maka nanti gelombang batulnya akan bergetar lewat bawah. Maka persamaan gelombang pantulnya A sin omega kali TP aksen. P aksen itu adalah titik P dilalui kedua kali ya oleh gelombang pantul tentunya. Pertama tadi oleh gelombang datang, kedua oleh gelombang pantul. Ditambah lagi dengan 180 derajat. 180 derajat inilah perbedaan atau pembalikan fasenya. Ya, T aksen P tentu akan lebih sedikit waktunya daripada T pantul. T pantul ini duluan bergetar daripada P aksen. Kenapa? Karena P aksen itu adalah muncul atau ada setelah pemantulan. Jadi duluan si titik pantul ini bergetar, baru balik lagi ke titik P. Maka kita pastikan T aksen P lebih kecil daripada T. Selisihnya adalah X per V, maka T aksen P-nya akan sama dengan T dikurang X per V. Maka kita masukkan persamaannya. Lalu 180 derajat ini kita pindahkan. Dalam matematik itu bisa kita pindahkan jadi minus hasilnya. Jadi minus A sin omega T min KX. Inilah persamaan gelombang pantul. Gelombang datang dan gelombang pantul kita jumlah ya dengan prinsip superposisi. Keluarkan A-nya, jadi A sin omega T tambah KX kurang sin omega T kurang KX. Jadi ini alfa dan betanya kita misalkan omega T tambah KX dan omega T kurang KX. Ini akan menjadi sin alfa kurang sin beta. Sin alfa kurang sin beta kita dapatkan 2 sin setengah alfa kurang beta cos setengah alfa tambah beta. Nah ini kita selesaikan menjadi 2 sin setengah alfa kurang betanya omega T-nya habis tinggal 2kx. Alfa tambah betanya kx-nya yang hilang hingga 2 omega T. Kita sederhanakan lagi menjadi 2a sin kx cos omega T, di mana 2a sin kx-nya adalah amplitudo stasioner. Oke, bentuknya kira-kira seperti ini nanti gelombangnya, di mana di x sama dengan 0 di ujungnya itu menjadi simpul. Letak-letak simpul dan letak perutnya akan jadi seperti apa? Simpul pertama itu di x sama dengan 0, simpul keduanya adalah di berapa lambda ini? Kelihatan di setengah lambda. Dan simpul ketiga dari x sama dengan 0 jadi lambda dan seterusnya. Sedangkan perutnya di seperempat lambda. Lalu perut berikutnya di 3/4 dan seterusnya. Nah, kita simpulkan bahwa letak simpul dengan simpul terdekat itu adalah setengah lambda. Dan letak perut dengan perut yang terdekat adalah setengah lambda. Sementara simpul ke perut itu bisa kelihatan ya, seperempat lambda. Maka letak simpulnya akan menjadi di simpul 0, setengah lambda, lambda, dan seterusnya. Oke, sedangkan di perut nanti adalah seperempat, 3/4, dan seterusnya. Maka untuk letak simpul, n kurang 1 setengah lambda, dan untuk perutnya adalah seperempat, 3/4, 5/4, jadi 2n kurang 1 setengah, seperempat lambda. Oke, contoh. Sutas tali panjangnya 100 cm. Kita tandain dulu ya. 100 cm panjangnya. Lalu ujungnya digetarkan dengan frekuensi 1/8 Hz. Amplitudonya 16. Cepat rambatnya 4,5
Pertanyaannya amplitude stasioner pada jarak 61 dari sumber getar. Nah, karena dia dari sumber getar 61, maka nanti yang kita gunakan X sebagai acuannya dari titik pantul adalah 100 kurang 61. Nah, begitu. Nah, kita lihat pelan-pelan ya. Nah, inilah gelombang stasionernya nanti hasilnya karena ujungnya adalah ujung terikat. Persamaan gelombang stasionernya tentunya 2A sin Kx cos omega t, yang mana jadi amplitude stasioner adalah 2A sin Kx. Jadi amplitude stasioner adalah 2A sin Kx, 2A sin Kx. Yang belum ada adalah K-nya. K itu adalah 2V per lambda. Lambdanya belum ada. Kita cari dulu lambdanya. V lambda kali F. 4,5 sama dengan lambda kali 1/8. Nah, lambdanya 36 cm. Ini masukkan ke sini. 2 kali 16 amplitude awalnya tadi. Sin 2V per lambda. Lambdanya masukkan 36 dan X-nya adalah 100 kurang 61, yaitu 39. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Kita sederhanakan 2V per 36 kali 39, coret-coret, maka kita dapatkan nanti 32 sin V per 6. Nah, sebenarnya adalah 32 sin 2/6 V tadi. Tapi setiap 2V itu bisa dibuang, karena 2V itu sama dengan 360, sama dengan 0 juga. Nah, sin V per 6 adalah sin 30, setengah berarti 32 kali setengah itu 16. Nah, bagaimana dengan letak perut keempat? Nah, perut keempat ini bisa dihitung secara manual. Nah, perut pertama adalah 1/4, lalu ini 3/4, 5/4, dan 7/4. Kalau dimasukkan ke persamaan, nah ini rumusnya 2n kurang 1 kali 1/4 lambda, kita dapatkan 7/4 kali lambda, yaitu 7 kali 36 per 4, yaitu 63 cm. Nah, ingat, ini masih dari ujung pantul. Maka dari sumber, karena pertanyaan dari asal, itu adalah 100 kurang 63, yaitu 37.